Tidak mungkin penganiayaan tersebut, penculikan, penganiayaan dan pemerasan tersebut tidak ada motivasinya. Artinya menurut aku bahwa Imam Maskur ini memang sudah pengen dihabisi oleh gerombolan ini, tetapi mereka membuat sebuah cerita yang mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah ransom. Warga sipil jadi tersangka baru kasus penganiayaan maut Pas Pampres. Apakah polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Selain dari 3 oknum tersebut, ada juga tersangka dari warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Itu penculikan yang meminta tebusan. Ada sesuatu hal yang ditutupi. Menurut aku sih ke arah ke sana. Sejauh ini memang penanganannya itu menjadi sangat keras karena ada exposure yang luar biasa, ditambah dengan kenyataan bahwa sekarang ini ada tekanan dari banyak pihak agar tindakan pelanggaran pidana anggota TNI terhadap masyarakat sipil itu dilakukan di peradilan umum. Ya, diselesaikannya ini di peradilan Betul. umum. Namun bagaimanapun juga TNI sekarang ini harus membuktikan kredibilitas dari pengadilan militernya sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI. Nah, harus. Nah, artinya apa? Artinya memang kita ingin melihat bagaimana TNI melakukan penegakan hukum terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya yang mau diculik itu bukan cuma Imam Maskur, tapi ada satu lagi temannya Imam, tetapi dia berhasil melarikan diri. Ada banyak warga yang melihat sebenarnya, tetapi dikatakan di situ bahwa mereka ini kan adalah anggota TNI. Mereka mengatakan, saya membawa surat tugas, jadinya banyak warga yang takut untuk menolong. Artinya menurut aku bahwa Imam Maskur ini memang sudah pengen dihabisi oleh gerombolan ini, tetapi mereka membuat sebuah cerita yang mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah ransom. Tidak mungkin penganiayaan tersebut, penculikan, penganiayaan dan pemerasan tersebut tidak ada motivasinya. Pasti ada motivasinya, ada latar belakangnya, ada penyebabnya. Nah, ini yang mesti diungkapkan dengan sangat gamblang. Kita akan melihat bagaimana pengungkapannya. Karena ini memang melibatkan korban sipil, jadi mau tidak mau lembaga pengadilan militer itu harus terbuka kepada masyarakat sipil. Pertanyaannya, ini kan kasus pidana umum, jadi tidak ada kerahasiaan. Kecuali terkait misalkan pembelian senjata, manipulasi senjata, itu baru kerahasiaan. Karena terkait dengan senjata negara yang tidak publik tidak boleh tahu. Nah ini enggak. Oleh karena itu saya kira terhadap peradilan yang dilakukan dalam peradilan militer memang ya kalau kita berjalan normal seperti itu. Tapi ini kan menjadi perdebatan teman-teman koalisi sipil kan kalau bisa bawa ke peradilan umum. Nah itu kan belum. Inilah yang sekarang banyak yang menginginkan bahwa Undang-Undang 3197 ada suatu perbaikan. Artinya apa? Ketika seorang TNI yang melakukan bidang umum, tindak pidana umum masuk militer. Tapi kalau TNI melakukan di bidang militer, ya masuk bidang militer. Itu yang sekarang lagi diusahakan ya. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyebutkan seorang warga sipil turut diamankan dalam kasus penganiayaan maut oleh anggota Pas Pampres. Terduga pelaku tersebut kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Selain 3 oknum, ada juga tersangka dari sipil ditahan Polda Metro Jaya, kata Hamim di Pemdam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa. Saat ini polisi masih mendalami peran sipil tersebut di kasus penganiayaan yang merenggut nyawa warga Aceh Imam Maskur, 25 tahun. Ada sementara 1 sipil terkait ditangani Polda, peran masih dalam proses, bisa konfirmasi ke Polda paparnya. Sebelumnya Komandan Pemdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar mengatakan Imam Maskur yang diculik dan dianiaya hingga tewas diduga merupakan pedagang obat ilegal. Atas dasar itu ia mengatakan para pelaku yang merupakan anggota TNI menculik korban dan meminta uang tebusan. Pelaku yakin korban tidak akan melapor ke polisi. Jadi mereka korban IM ini kan pedagang obat ilegal. Jadi kalau diculik dimintai uang harapannya enggak melaporkan hal ini ke polisi, kata Irsyad saat dihubungi Senin 28 Agustus.
Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyebutkan seorang warga sipil turut diamankan dalam kasus penganiayaan maut oleh anggota Pas Pampres. Terduga pelaku tersebut kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Selain 3 oknum, ada juga tersangka dari sipil ditahan Polda Metro Jaya, kata Hamim di Pom-Dam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa. Saat ini polisi masih mendalami peran sipil tersebut di kasus penganiayaan yang merenggut nyawa warga Aceh Imam Maskur, 25 tahun. Ada sementara 1 sipil terkait ditangani Polda, peran masih dalam proses, bisa konfirmasi ke Polda paparnya. Sebelumnya Komandan Pom-Dam Jaya Kolonel CPM Isyad Hamdi Bey Anwar mengatakan Imam Maskur yang diculik dan dianiaya hingga tewas juga merupakan pedagang obat ilegal. Atas dasar itu ia mengatakan para pelaku yang merupakan anggota TNI menculik korban dan meminta uang tebusan. Pelaku yakin korban tidak akan melapor ke polisi. Jadi mereka, korban IM ini kan pedagang obat ilegal. Jadi kalau diculik dimintai uang, harapannya enggak melaporkan hal ini ke polisi, kata Isyad saat dihubungi Senin 28 Agustus. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyebutkan seorang warga sipil turut diamankan dalam kasus penganiayaan maut oleh anggota Pas Pampres. Terduga pelaku tersebut kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Selain 3 oknum, ada juga tersangka dari sipil ditahan Polda Metro Jaya, kata Hamim di Pom-Dam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa. Saat ini polisi masih mendalami peran sipil tersebut di kasus penganiayaan yang merenggut nyawa warga Aceh Imam Maskur, 25 tahun. Ada sementara 1 sipil terkait ditangani Polda, peran masih dalam proses, bisa konfirmasi ke Polda paparnya. Sebelumnya Komandan Pom-Dam Jaya Kolonel CPM Isyad Hamdi Bey Anwar mengatakan Imam Maskur yang diculik dan dianiaya hingga tewas juga merupakan pedagang obat ilegal. Atas dasar itu ia mengatakan para pelaku yang merupakan anggota TNI menculik korban dan meminta uang tebusan. Pelaku yakin korban tidak akan melapor ke polisi. Jadi mereka, korban IM ini kan pedagang obat ilegal. Jadi kalau diculik dimintai uang, harapannya enggak melaporkan hal ini ke polisi, kata Isyad saat dihubungi Senin 28 Agustus.